Puji Tuhan, Shalom Bethlehemers, senang bisa ketemu kembali pada hari ini. Dan kita mengucap syukur saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Allah, firman yang hidup akan menyembuhkan kita, memberikan inspirasi dan menyegarkan kehidupan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kasih sedikit ilustrasi kepada kita semua. Nah, di samping saya, di sebelah saya ini ada namanya permainan Uno. Ini kita anggaplah ini sebuah gedung. Sebuah gedung yang sudah dibangun dengan rapi. Nah, menurut Bapak Ibu, lebih mudah mana saya membangun atau kita membangun gedung ini atau menghancurkannya? Sekali lagi, lebih mudah mana membangun atau menghancurkan gedung ini? Oke, saya akan coba meruntuhkan gedung ini secara berlahan. Kemudian saya akan coba untuk menata kembali, membangun gedung ini yang sudah rubuh ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata memang lebih sulit membangun daripada meruntuhkan ini. Kalau menghancurkan, meruntuhkan gedung ini, saya nggak membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama. Saya nggak membutuhkan effort yang besar. Tapi untuk membangun kembali gedung ini, itu membutuhkan effort pengorbanan yang cukup besar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk menghancurkan hidup kita, nggak butuh waktu lama. Tapi untuk membangunnya kembali, itu membutuhkan effort atau pengorbanan yang besar. Salah satu nilai dari GSC Bethlehem atau value GSC Bethlehem adalah life is better together. Yang artinya akan lebih baik jika kita melakukannya bersama-sama. Berangkat dari nilai tersebut, saya mengambil judul khotbah pada hari ini mengenai saling membangun di tengah-tengah perbedaan. Kita semua tidak bisa menolak yang namanya perbedaan. Karena kita masing-masing diciptakan berbeda satu sama lain. Namun bukan berarti perbedaan itu membuat kita menjadi terpecah atau tercerai-berai. Justru perbedaan itu membuat kita semakin kaya. Perbedaan itu bukan untuk ditolak, tapi untuk diterima dan dirangkul. Nah, Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12 ini Rasul Paulus secara gamblang menyampaikan bahwa kita ini adalah anggota yang berbeda dari tubuh yang sama. Bukan tubuh yang berbeda, tapi tubuh yang sama memiliki anggota-anggota yang berbeda. Nah, masing-masing anggota ini memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, tetapi tetap satu tubuh. Sama seperti tubuh kita ini. Tangan, kaki punya fungsi dan peranan yang berbeda-beda, tapi tetap dalam satu tubuh. Nah, konteks dari 1 Korintus pasal 12 ini adalah telah terjadinya penyimpangan atau masalah dalam jemaat di Korintus. Bahkan masalah ini menuju kepada perpecahan. Karena mereka merasa bahwa anggota yang satu lebih baik, lebih bagus dari anggota yang lain. Sehingga mereka mulai ribut, mereka mulai terpecah satu sama lain. Nah, Tuhan gak menghendaki terjadinya perpecahan. Justru dengan perbedaan ini, gimana caranya supaya perbedaan ini membuat kita itu semakin kuat, semakin solid satu sama lain. Makanya perlu namanya saling membangun. Tangan ini perlu membangun kaki. Kaki perlu membangun mata. Nah, dalam tubuh Kristus, dalam konteks gereja, masing-masing orang berbeda. Ada yang punya kekuatan, ada yang punya kelemahan. Ada yang kekuatannya mungkin dalam pengajaran. Mungkin ada yang lain juga kekuatannya dalam hal yang lain. Tapi bukan berarti yang punya kekuatan pengajaran lebih baik atau lebih bagus dari yang lain-lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Sekali lagi, bahwa perbedaan itu harus kita bangun bersama-sama. Jangan menjadi tercerai-berai gitu. Nah, bagaimana caranya supaya
kita ini bisa saling membangun di tengah-tengah perbedaan. Ini yang penting sekali loh, bahwa anggota ini harus saling membangun. Gitu, karena kalau masing-masing ini berdiri sendiri-sendiri dan cuek satu sama lain, maka akan terjadi namanya perpecahan. Justru Tuhan mau satu tubuh, banyak anggota ini saling membangun satu sama lain. Nah, bagaimana caranya supaya perbedaan ini, di tengah-tengah perbedaan ini, kita bisa saling membangun satu sama lain. Ini yang Tuhan kehendaki bagi gereja Tuhan. Apalagi dengan kondisi situasi saat ini, bahwa Tuhan gak mau loh. Apalagi dalam satu gereja, kita menjadi terpecah satu sama lain karena yang si A merasa lebih baik, lebih kuat dan sebagainya. Nah, Tuhan mau supaya kita di GCP Bethlehem ini, kita menjadi satu tubuh yang kuat dan perlu untuk saling membangun. Yang pertama, poin saya yang pertama adalah bagaimana caranya supaya meskipun di tengah-tengah perbedaan, kita bisa saling membangun satu sama lain. Yang pertama ini, kita harus memiliki nilai dan tujuan yang sama. Tepat hari ini kita bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Satu perjuangan yang cukup panjang. Dan kita mengucap syukur bahwa bangsa ini sudah terlepas dari penjajahan bangsa lain, bangsa asing. Meskipun memang masih banyak masalah, masih banyak pergumulan yang harus kita hadapi bersama-sama. Nah, kemerdekaan yang kita raih bukan karena kesamaan. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Kemerdekaan yang kita raih, kita nikmati, itu bukan karena kesamaan suku ataupun kesamaan agama. Justru kita raih di tengah-tengah perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan oleh yang namanya tujuan yang sama. Yaitu apa? Keinginan untuk bebas terlepas dari namanya penjajahan. Kesamaan nilai dan tujuan menyebabkan perbedaan itu menjadi terlupakan atau tersingkirkan. Para pahlawan rela mengorbankan nyawanya dengan satu tujuan. Indonesia harus merdeka. Bagi mereka tidak ada hal yang lebih berharga selain kemerdekaan. Demikian juga kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus punya nilai, punya tujuan yang sama. Nah, nilai dan tujuan itu bukan karena saya, bukan hasil pemikiran saya, bukan hasil dari kepintaran saya atau maunya saya, tapi harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nilai itu harus kita bangun, tujuan itu harus kita bangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu cerita dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam Markus pasal 2 ayat 3 sampai ke 6. Cerita tentang orang lumpuh. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ini cerita udah sangat familiar buat kita semua. Tetapi ada satu masalah buat mereka. Tetapi mereka tidak dapat membawa orang lumpuh itu karena banyak orang. Jadi 4 orang ini membawa 1 orang, itu ada masalah. Mereka nggak bisa membawa si orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Karena apa? Cukup banyak orang, cukup kredit waktu itu. Ada masalah cukup besar buat mereka. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, di atas rumah itu. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini nggak mudah loh. Nggak mudah. Ada orang lumpuh digotong sama 4 orang. Dan mereka punya problema yang cukup besar. Punya masalah. Mereka nggak bisa membawa. Saya nggak tahu ini apakah teman kah, saudara kah. Tapi yang pasti ini, yang lumpuh ini pasti mereka orang yang mereka kenal. Mungkin sahabat atau saudara lah. Atau mungkin anggota life group mereka. Kalau bahasa kita GCP Bethlehem. Nah, udah nggak bisa apa-apa. Mereka bingung. Tapi dalam kebingungan itu, ya mereka naik ke atas atap. Dan membawa orang lumpuh ini. Itu nggak mudah juga. Karena banyak orang saat itu. Nah, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman ke-4 orang tadi itu. Bukan orang lumpuh itu. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Haleluya. 4 orang ini. Bukan yang lumpuh itu loh. Orang lumpuh itu mengalami kesembuhan oleh iman dari ke-4 orang yang menggotongnya, yang menggendongnya.
Kesamaan iman dan tujuan, kesamaan nilai membawa mujizat bagi orang lumpuh tersebut. Mereka tidak peduli berapa besar rintangan yang mereka hadapi. Yang terpenting orang lumpuh itu harus sembuh. Wow, haleluya. Puji Tuhan, kesamaan nilai, kesamaan iman, kesamaan tujuan, ini akan menghasilkan namanya saling membangun satu sama lain. Meskipun kita berbeda, ya meskipun berbeda, tapi kalau kita punya nilai, punya tujuan yang sama, ini akan menolong kita semua, menolong seseorang untuk hidupnya bisa dibangun. Jadi jangan anggap sepele dengan namanya nilai dan tujuan. Jadi di tengah-tengah perbedaan, mari bangunlah nilai atau tujuan yang sama. Ini perhatikan ini baik-baik. Orang yang sering ngumpul atau makan bareng, belum tentu punya nilai dan tujuan yang sama. Belum tentu loh. Jadi sekali lagi, nilai itu, tujuan itu harus kita bangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan mau saya atau pemikiran saya. Enggak, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu poin saya yang pertama. Yang kedua, sebelumnya ini ada satu hal yang perlu saya baca. Kesamaan nilai dan tujuan harusnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menolong seseorang meskipun kita berbeda. Merupakan satu kebahagiaan bagi saya, bagi kita semua, kalau bisa membantu anggota yang lain melewati pergumulan hidupnya. Nilai yang kita bangun, itu akan menentukan bagaimana saya bersikap kepada orang lain. Gitu loh. Nilai yang kita bangun harusnya berdasarkan, yang saya bilang tadi, berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pemikiran saya atau maunya saya. Contoh, kalau misalnya seperti 4 orang ini, dia lihat bahwa temannya butuh dibantu, butuh ditolong. Nih, kadangkala kita melakukan yang terbalik. Kalau kita melihat seseorang yang sedang dalam keterpurukan, itu harusnya nilai saya adalah membangun orang itu kembali. Kalau saya melihat seseorang, jatuh dalam dosa, itu harusnya tugas saya adalah menolong, membantu orang itu untuk bisa bangkit kembali. Bukankah Yesus melakukan hal yang sama kepada kita semua loh? Yes, waktu dia melihat orang berdosa, dia tidak menghakimi. Dia tidak ngejudge orang itu, tapi dia bilang, sama seperti perempuan yang katanya kepergok sama ahli Taurat orang Farisi, berbuat zina. Yesus bilang, di antara kalian kalau ada yang gak berdosa, lempari perempuan itu. Gak ada yang berani. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, kamu pulang dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Saudaraku, saya perlu tekankan hal ini. Selama 2 bulan ini, Tuhan itu mengingatkan saya tentang hal ini. Belajar untuk membangun hidup orang. Saudara kebayang gak? Kalau ada orang yang sedang terpuruk atau melakukan sebuah kesalahan, bukannya saya tolong, tapi saya omongin sama orang lain. Kalau saudara dalam posisi orang yang terpuruk tadi itu, bagaimana perasaan saudara? Jadi harusnya kalau nilai kita adalah nilai kerajaan Allah, ada orang yang melakukan dosa, ada orang yang melakukan kesalahan, tugas saya adalah menolong orang tersebut. Meskipun mungkin orang itu bukan dalam circle saya atau komunitas saya. Tapi selagi perhatikan, sebagai orang percaya, kita itu dalam satu tubuh. Banyak anggota, satu tubuh. Jadi miliki nilai tujuan yang sama. Ini akan menolong saya, menolong kita semua. Untuk kita bisa membangun hidup orang. Jangan biarkan dia terpuruk. Tapi bantu dia, tolong dia. Dan inilah yang Yesus lakukan. Yang kedua, 1 Korintus pasal 12. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 1 Korintus pasal ke-12 ayat 6. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Poin saya yang kedua adalah miliki rasa empati terhadap anggota yang lain. Miliki empati terhadap anggota yang lain. Saya ulangi tadi ya, 1 Korintus pasal 12 tadi, ayat 6 itu. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Saudara, sama seperti anggota tubuh kita ini. Kalau mata sakit,
semua merasakan kesakitan mata ini. Iya, tangan nggak bisa ngomong gini, itu mah urusan mata. Terserah kamu deh, kamu mau apa kayak mau, nggak bisa. Tangan juga merasakan, kaki sakit, tangan juga turut merasakan. Harusnya seperti itulah kita sebagai tubuh Kristus, meskipun kita berbeda. Jadi kalau ada orang yang menderita, kalau ada anggota yang lain sedang dalam pergumulan, dalam kesakitan, harusnya saya juga bisa merasakan hal yang sama. Itu harusnya. Meskipun kita berbeda, kita harus punya empati kepada yang lain, kepada anggota yang lain, kepada orang-orang yang terpuruk, kepada rekan-rekan teman-teman kita yang terpuruk, meskipun dia bukan dalam komunitas saya. Tapi dia adalah anggota saya, anggota dari tubuh Kristus yang harus saya tolong. Ini saudara, ini satu tantangan, challenge buat kita semua. Apakah saya masih punya rasa empati kepada anggota yang lain yang sedang terpuruk? Contoh Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang kecewa kepada gereja, meninggalkan Tuhan, jangan cepat-cepat menyalahkan orang tersebut. Ya terserah dia mau kecewa, itu mah urusan dia. Jangan, kita harus introspeksi dulu. Introspeksi diri, kenapa orang itu kecewa? Apa yang menyebabkan orang itu kecewa? Sehingga apa? Kita bisa berbenah. Kita bisa membenahi apa yang harus saya beres dalam kehidupan saya. Barulah saya bilang, kenapa kamu kecewa? Itu masalah kamu. Tapi seharusnya itu nggak terucap. Gitu loh. Jadi saya harus lihat dulu, kenapa orang itu meninggalkan Tuhan. Jangan cepat-cepat bilang bahwa itu memang kesalahan, itu pilihan dia. No, kita harus introspeksi diri kita. Kenapa ada orang yang kecewa sama diri kita? Kenapa ada orang yang mengalami kekecewaan kepada orang percaya yang lain? Gitu. Jadi sekali lagi, miliki rasa empati. Yesus mengangkat kita dari keterpurukan akan dosa. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Dan jangan juga menghakimi, menggurui orang yang sedang dalam kesusahan. Saya pikir ini pesan penting buat kita semua sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Bahwa saya harus punya rasa empati kepada orang lain. Sama seperti anggota tubuh ini. Gitu loh. Kenapa? Kita saling butuhin satu sama lain. Tangan ini nggak bisa bilang saya nggak butuh kaki. Loh, kalau misalnya butuh sesuatu, kan nggak mungkin tangan ini yang berjalan. Butuh kaki. Poin saya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 23. Berkata demikian. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Poin saya yang ketiga adalah, yang terakhir adalah, jangan tempatkan dirimu lebih tinggi atau lebih terhormat dari anggota yang lain. Ya, bahaya ini. Kalau kita merasa bahwa kita yang lebih penting terhormat dari yang lain, ini akan menyebabkan terkotak-kotaknya gereja Tuhan. Kenapa? Merasa dia lebih terhormat. Merasa dia posisinya yang lebih tinggi daripada orang lain. Ini sama seperti anggota ini. Nggak ada yang lebih terhormat. Semua sama. Maaf, bahkan bagian belakang ini yang kelihatan tidak elok, mereka juga terhormat. Memposisikan diri lebih tinggi dan terhormat merupakan salah satu musuh atau penghambat untuk kita bisa membangun kehidupan orang lain. Gembala Sidang sering bilang gini, bahwa jabatan profesi kita itu kita pakai apa? Untuk apa? Untuk membantu, menolong hidup orang lain. Bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk menekan, tapi untuk menolong orang. Dia untuk bisa bangkit kembali ke posisi yang lebih baik lagi. Sebagai anggota dalam satu tubuh, tidak ada yang lebih terhormat atau terpenting. Semuanya sama-sama terhormat dan penting. Jangan punya sikap arogan kepada anggota yang lain. Jangan. Tapi kita harus dengan rendah hati. Meskipun mungkin kita punya posisi yang lebih baik. Atau
posisi kita ada di atas, kita punya bawahan. Jangan merasa kita lebih terhormat daripada bawahan kita. Sehingga apa? Nanti kita akan merendahkan orang lain. Menyepelekan orang lain. Bahkan lebih bahaya lagi adalah menindas orang lain. Itu bukan nilai GSC Bethlehem. Tapi nilai kita adalah waktu ada orang yang mungkin anggota yang sepertinya kurang terhormat. Kurang terhormat. Saya yang disebut terhormat ini, saya harus tolong dia, bantu dia. Untuk bisa bangkit, bangun kembali. Karena buat saya dia adalah terhormat dan penting. Ingat, kita semua ada di gereja ini adalah orang-orang penting untuk melakukan hal-hal yang penting untuk kerajaan Allah. Tidak ada perbedaan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama di tengah-tengah segala perbedaan-perbedaan yang ada ini, kita sama-sama bisa saling membangun satu sama lain. Karena inilah yang Kristus kehendaki bagi gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus. Sekali lagi, kaki ini nggak lebih terhormat daripada tangan saya. Semuanya terhormat, semuanya penting. Karena memang kita ada untuk mengerjakan hal-hal yang penting, karena kita adalah orang-orang yang penting dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang wah, yang paling atas. Wah, yang harus dihormati. Enggak. Kehormatan itu bukan untuk dicari. Kehormatan itu akan datang sendiri. Waktu orang lihat kehidupan kita seperti apa. Jadi jemaat Tuhan, mari sama-sama sekali lagi. Jangan izinkan kita menjadi terkotak-kotak karena perbedaan. Tapi mari pakai perbedaan itu untuk kita bisa menolong orang lain dengan apa? Dengan cara apa? Bangun nilai yang sama. Tujuan yang sama. Hormati orang lain. Punya rasa empati kepada orang lain. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Ini pesan firman Tuhan buat kita semua jemaat Tuhan. Dan saya berharap dengan firman Tuhan yang singkat ini, kita akan sama-sama maju. Sama-sama berjalan dalam visinya Tuhan. Untuk kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi tubuh Kristus. Dan sekali lagi, kita anggota ini adalah orang-orang atau hal-hal yang penting, orang penting nih. Ini semua penting nih. Gitu. Tapi tidak ada yang lebih terhormat. Ya, kehormatan hanya punya Tuhan. Mari kita sama-sama menyikapi firman Tuhan ini. Perbedaan yang ada bukanlah penghambat. Hal ini justru peluang atau kesempatan untuk kita bisa saling membangun. Sehingga apa? Sehingga kita akan bertumbuh bersama. Selamat datang dalam pembangun kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, tempatkan kami secara khusus di GSC Bethlehem untuk kami bisa saling membangun satu sama lain. Meskipun kami punya peranan, punya fungsi yang berbeda-beda, tapi kami ada untuk saling membangun satu sama lain. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, tolong kami semua untuk kami bisa belajar, berjalan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat Bethlehemers, buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang menikmati, mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, secara pribadi hamba nggak tahu apa yang sedang dikumpulkan. Aku berdoa jika di antara mereka saat ini ada yang sedang sakit. Jemaat Tuhan, jika engkau ada yang sedang merasakan sakit dalam bagian-bagian tubuhmu, taruhkan tangan kananmu di bagian-bagian yang sakit. Percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan, aku berdoa buat jemaat yang sedang sakit, pemirsa yang sedang sakit, aku berdoa biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan ke dalam kesulitan, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah memberikan kelegaan buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.